Sebelum dijual wajib dicoba. Ini tangan sebelah kanan ya, pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sama kegiatan hari-hari, masak, berjualan seperti ini. Ini aku mau buat risol isian sayur plus ayam. Ini aku buat semalam, cuman semalam tuh berhubung aku pergi ke bank, jadi ini aku tunda buatnya, baru hari ini kesampaian. Oke, lanjut. Sekarang aku mau buat kulit risol. Yuk ikutin, ambil positifnya ya dari setiap video yang aku upload. Oke, hari ini aku mau buat setengah kilo kulit risol. Ini aku pakai tepung segitiga biru yang kiloan gini, karena kan dari grosirnya itu mereka beli per goni gitu kan. Aku biasanya nyetoknya tuh nggak banyak-banyak, karena kan aku jualan di rumah dan buatnya itu juga nggak banyak-banyak, jadi nggak sempat lama di dalam kulkas. Aku timbang dulu tepungnya. Ini timbangan bagus sekali, woi. Kalian bisa CO, nanti link aku kasih. Ini tahan ya, nggak mudah rusak. Kalau misalnya ini udah aku gunain setahun pakai ini, nanti aku kasih link ya. Oke, lanjut. Ini mau aku timbang. Untuk resep udah pernah aku share ya. Ini setengah kilo aja. Ini aku di rumah selalu berdaster. Yang mau endorse daster, mari. Oke, udah setengah kilo. Pakai tepung kanji. Ini juga belinya yang kiloan, karena mereka dari sananya itu per goni ya. Ini 4 sendok makan tepung kanji. Aku nggak pernah pakai takaran ya, kalau misalnya masuk tepung kanji cukup pakai sendok aja. Nah, belum apa-apa udah ada tepung. 1 saset ya, penyedap rasa. Jika bermanfaat videonya, bisa di share. Mana tahu ada yang mau buat risol bisa pakai resep ini ya. Ini pure aku pakai ini, dan aku nggak ada tukar-tukar yang aku share. Ladaku ini aku pakainya setengahnya aja. Nah, ini udah ditinggali. Ini aku simpan dulu. Lanjut, minyak goreng per 1/4 atau 250 gram itu 3 sendok makan. Karena udah biasa aku buat risol, jadi takarannya pencet-pencet ya. 6 sendok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cukup. Lanjut garam. Ini maaf misalnya berisik ya, mertua aku lagi nonton. Garam setengah sendok makan. Jadi udah aku tutup pintu sedikit biar nggak berisik. Oke, lanjut. Ini ada air untuk setengah kilo tepung roti atau tepung terigu. Ini airnya itu bisa 1100 ya, 1100 ml. Jangan kekentalan kali, takutnya ketebalan nanti kulitnya. Jangan keenciran, takutnya nanti hancur ya, kulitnya hancur, sobek mudah. Oke, 600 ml dan ini sekarang 500 ml. Wajib punya ini ya, cangkir takar gini untuk ngadon untuk pengisian air. Ini nggak langsung semua dituang, tinggalin sedikit. Tapi nanti ini tetap dimasukkan, cuman untuk ngerapikan. Langsung diaduk. Ini sebenarnya buat kulit ini gampang-gampang mudah ya. Kalau yang baru aja buat, seringnya itu gagal. Sama kayak aku contohnya juga. Tapi karena udah sering buat, alhamdulillah sekarang udah bisa dijual. Kalau kulit risol yang aku buat ini nggak pakai telur ya, cuman nanti tetap nggak gampang sobek, asalkan kita di sini bermain dengan minyak supaya nggak lengket ya. Ini jangan di skip, karena nanti kalau kelewatan takut ada yang kurang ya di bahannya.
Nih kita aduk sampai tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, langsung aku mau saring supaya nanti nggak bergerindil sewaktu kita masak di teflon. Oke. Aduk dulu yang di sini. Nah ini kan ada lebih air tadi, fungsinya ini maksud aku, supaya nggak nambah air lagi. Kita aduk juga. Insya Allah berhasil ya. Kalau misalnya sekali dua kali gagal, nanti pasti berhasil dengan resep ini, menghemat telur. Oke. Nah tersaring semua kan, ini ada kotorannya tersaring di sini. Oke. Ini tanpa didiamkan, langsung bisa kita buat. Untuk kekentalannya bisa kalian lihat ya, sebentar aku aduk dulu. Nah ini untuk kekentalannya seperti ini ya. Sudah bisa paham ya. Oke, ini langsung aja aku mau panaskan teflon, langsung aku mau cetak tanpa tunggu sampai glutanya keluar. Oke, sebelum mencetak aku mau nyiapkan di pinggir dulu alat tempur. Ini untuk hasilnya nanti. Dan ini dia, ini untuk siap nyetak, langsung ditaruh di sini. Sebelumnya wajib dikasih minyak agar tidak lengket, karena aku kan tidak menggunakan telur. Wajib dikasih atau dioleskan minyak goreng agar tidak lengket, tapi ini sekali aja sampai selesai, cuman sekali ini aja. Oke, ini sudah panas. Lanjut kita masukkan adonan kulitnya. Ingat ya, teksturnya seperti ini. Langsung kita masukkan 1 sendok. Nah seperti ini. Kita langsung cetak. Ingat apinya juga jangan kebesaran dan jangan kekecilan seperti ini ya. Ketika permukaannya sudah kering, sudah mengelupas, itu bisa nanti kita langsung angkat. Oke. Aku videonya nggak aku skip biar kalian bisa lihat ya. Nah kalian bisa lihat ya, permukaannya ini sudah mengelupas, ini tandanya sudah masak. Tanpa ini sama sekali nggak lengket ya. Nah diginikan, dituang gini juga bisa, diletak gini juga bisa, nggak lengket kan tanpa telur. Oke, kita ulangi sekali lagi. Dirapikan ya, diratakan ya. Nah kita taruh kompor. Kita lihat ya, ini nanti sampai berwarnanya sama seperti ini ya, permukaannya ini yang di tengah, dan di permukaannya itu kering atau mengelupas dari teflon, itu tandanya sudah matang. Nah kalian bisa lihat kan, permukaannya mengelupas, itu tandanya sudah matang. Nah ini aku pinggirkan dulu karena itu sudah matang. Tapi sebelumnya jangan lupa dikasih minyak. Pemasakan kulit risol wajib dikasih minyak. Oke, kalian bisa lihat. Oke, sebelum aku matikan dulu, aku mau kasih contoh pengisiannya ya. Oke, biasanya ini aku masukin 1 sendok makan ya untuk isian risol. Karena ini satu buahnya ini aku jual harganya 3.000, jadi harus banyak, dan ayamnya itu harus terasa ya. Nih cara melipatnya, ke dalam sisi kiri masuk, sisi kanan masuk, kita tekan sedikit yang bagian sini. Ini sebelumnya aku udah cuci tangan ya. Oke, kita lipat, kita tekan sedikit supaya nggak pecah. Nih, oke, siap. Jadi tanpa telur, dan kita susun.
Ini aku bukan mengguruin ya, aku share ilmu yang sudah aku dapat ke kalian. Jangan pikir saya ini, jangan pikir aku mengguruin ya. Mana tahu kalian sebagian ada yang lagi nyari resep buat kulit risol. Insya Allah ini kulitnya aman ya, nggak pecah. Mana tahu di luar sana ada yang lebih suhu lagi. Oke, ini dilipat lagi ke dalam. Gampang sekali, mulus kan, tanpa telur. Ini melakukannya berulang. Nah, ini aku kasih contoh ketika teflon yang terlalu panas. Ya, nih pasti akan bergerindil seperti ini, permukaannya seperti bolong-bolong ya. Ini teflonnya tuh panas, jadi dikurangi suhunya dengan cara kompornya dikecilkan. Tapi jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil nanti permukaannya itu lengket ya. Oke, jadi memang kalau buat risol ini bermain dengan api kompor. Udah kayak cek gue. Kalau kalian suka videonya bisa di like ya. Nah, kalau kepanasan aku takutnya lengket di teflon, jadi aku langsung tuang. Nah ini tidak akan lengket ya. Suaranya itu enggak ser gitu. Jadi suaranya itu halus kalau teflonnya itu tidak terlalu panas. Cantik kan, permukaannya tidak bolong-bolong. Gitu ya weh. Oke, video kali ini segitu aja ya. Aku share ilmu pembuatan risolnya tanpa aku skip tadi kan. Memang real itu yang aku gunakan untuk jualan. Jadi kalau misalnya bermanfaat, bisa kalian share atau kalian ikutin di rumah resep yang aku buat. Ini aku mau lanjut lagi buat risol karena udah siang woi. Takutnya ada pembeli yang kecewa karena risolnya belum matang atau belum siap. Oke, segitu aja videonya. Kita lanjut nanti ke video selanjutnya. Semoga hari-harinya bahagia ya woi. Dadah, assalamualaikum.